Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amara Auliadara Desmira dengan NIM D1D021115 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa organik dalam sistem transport sebagai tugas fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Jenny Rumondang, MSI. Terlebih dahulu, kita mengetahui apa itu jaringan pengangkut yang disebut juga sebagai alat tubuh yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan pengangkut atau yang lebih dikenal dengan pembuluh ini terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem, yang dimana keduanya berfungsi sebagai pengangkut yang menyebarkan hasil asimilasi daun maupun hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Seperti yang kita ketahui, xilem berfungsi sebagai pengangkut air, mineral, zat hara dari dalam tanah menuju daun. Sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dan zat-zat lainnya untuk disebarkan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada xilem, terdapat tiga komponen utama. Yang pertama, unsur trakeal, yang merupakan unsur yang bertugas dalam pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya. Yang kedua, serat xilem, yang merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Yang terakhir adalah parenkim xilem, yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa zat tepung. Adapun pergerakan hara dan mineral dalam xilem, yaitu organ yang menyerap unsur hara dari media tanam adalah akar yang berupa bulu-bulu akar dengan tiga cara atau peristiwa, yaitu yang pertama adalah aliran massa atau mass flow, yang merupakan gerakan larutan hara ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Hara bergerak karena ada gradien potensial air, di mana adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan atau transpirasi. Setiap ada molekul air yang menguap, posisinya akan diisi oleh molekul air yang berada di bawahnya, begitupun seterusnya, sampai pada saat molekul air yang berada di luar sel epidermis bulu akar masuk ke dalam sel sambil menarik molekul air yang kebetulan kontak dengannya. Demikian, tarik-menarik ini terjadi selama ada penguapan. Karena pergerakan ini tidak membutuhkan energi, maka peristiwa ini disebut dengan transportasi pasif unsur hara dari larutan media tanam menuju sel epidermis bulu akar. Yang kedua adalah intersepsi akar atau root interception, yang merupakan akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang, dari cabang sedikit menjadi cabang banyak, sebagai akibat dari pertumbuhan. Ini pertumbuhan akar-akar yang terbentuk menjangkau bagian-bagian media tanam yang tadinya belum terjangkau. Bertambahnya jangkauan, tentu saja bertambah pula unsur hara yang bisa kontak dengan permukaan bulu-bulu akar yang selanjutnya akan diserap. Yang terakhir adalah difusi, yang merupakan peristiwa bergeraknya molekul air dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Ada xilem pada xilem, setelah air masuk ke dalam pembuluh xilem, hara akan ikut aliran air ke pucuk melalui aliran massa. Gerakan hara ke atas karena pertukaran kation. Kation divalen diserap lebih kuat dari monovalen. Dalam perjalanannya dalam xilem, hara mengalami tiga proses penting, yaitu pertukaran adsorpsi, resorpsi, dan sekresi. Pertukaran adsorpsi terjadi pada bidang serapan xilem, di mana kation tertentu mendesak posisi kation lain pada dinding sel xilem, sehingga kation lain tersebut bergerak ke atas menuju ke bagian tanaman yang membutuhkan. Dengan adanya pertukaran adsorpsi ini, laju gerakan kation dalam xilem. Kemudian adalah resorpsi, adalah diserapnya hara secara aktif oleh sel-sel hidup di sekitar xilem sepanjang perjalanan hara tersebut dalam xilem. Sel hidup dekat xilem merupakan sel pertama yang menyerap secara selektif, jadi konsentrasi ion tertentu menurun mulai dari akar ke pucuk. Keadaan seperti ini menyebabkan air yang keluar dari hidatoda melalui gutasi hanya berupa air murni. Yang terakhir adalah perubahan komposisi hara selama perjalanan xilem karena adanya pelepasan atau sekresi hara dari sel-sel sekitar pembuluh xilem menuju xilem. Proses sekresi sangat penting untuk menjamin kesinambungan pasokan hara ke titik tumbuh. Bila pasokan hara dari akar banyak, kelebihannya disimpan di sel-sel sekitar pembuluh xilem. Begitupun sebaliknya. Transportasi pada tumbuhan, yang pertama terjadinya difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kemudian adalah osmosis, perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian ada imsisi, peresapan air ke dalam ruang antar dinding sel. Peresapan imsisi yaitu peresapan air ke dalam ruang antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang.
Adapun dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan, in sisi berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Air yang diserap itulah yang disebut in sisi. Pada peristiwa tersebut, molekul air terikat di antara molekul dinding sel atau plasma sel dan menyebabkan plasma sel mengembang. Yang kemudian adalah transport aktif, yang merupakan transportasi suatu molekul melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Sistem transportasi ini melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+. Di samping itu, proses ini melibatkan peranan protein pembawa yang dikenal sebagai protein kontraspor. Protein ini mengangkut ion Na+ bersama dengan molekul lain seperti gula, asam amino dari luar sel ke dalam sel. Yang kemudian adalah transportasi pada tumbuhan berupa transportasi intravaskular, di mana lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di xilem akar lalu menuju batang bergerak menuju xilem pada tangkai daun, lalu masuk ke xilem urat daun. Pada ujung urat daun, air lepas masuk ke lapisan bunga, karang, dan sel palisade. Kemudian ada transportasi ekstravaskular, di mana lintasan air dan mineral dari tanah ke akar. Pengangkutan air dan zat terpenting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas melalui ruang antarsel dan simplas melalui sitoplasma. Proses dari transportasi ini adalah air dan mineral dari dalam tanah melalui rambut akar menuju ke sel epidermis, lalu menuju korteks, setelah itu ke endodermis, lalu silinder pusat. Namun bila terjadi pada akar muda, air dan mineral tersebut langsung menuju xilem. Sedangkan pada sel yang sudah tua, tidak langsung ke xilem, tetapi menuju ke floem terlebih dahulu, lalu kemudian ke sel kambium dan berakhir ke xilem. Selanjutnya adalah floem. Komponen-komponen dalam floem yaitu satu unsur tapis yang merupakan unsur tapis adanya daerah tapis di dindingnya dan intinya yang hilang dari protoplas. Daerah tapis merupakan daerah noktah yang termodifikasi dan tampak sebagai daerah cekung di dinding yang berpori-pori. Kemudian adalah sel penggiring atau sel tetangga yang biasanya merupakan untaian atau deretan yang menyerupai sel parenkim dengan sel-sel yang bersifat hidup. Sel pengiring berperan dalam proses masuk dan keluarnya makanan melalui pembuluh tapis. Yang ketiga ada sel albumin, adalah sel jari empedu dan sel-sel parenkim buluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak dekat dengan sel tapis pada tumbuhan Gymnospermae. Sel albumin tidak memiliki fungsi serupa dengan sel pengiring. Yang keempat, serat-serat floem. Letak serat floem pada berkas floem bervariasi. Pada floem primer, seratnya terdapat pada organ tumbuhan yang pertumbuhannya memanjang. Sementara itu untuk floem sekunder letaknya mengikuti berbagai pola. Kemudian adalah parenkim floem yang merupakan jaringan parenkim biasa yang terletak di bagian buluh tapis dan merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan karbohidrat, resin, tanin, lemak, dan juga zat organik lainnya. Gerakan hara dalam floem. Angkutan hara dalam floem dapat diketahui antara lain berdasarkan analisis larutan dalam floem. Mobilitas hara dalam floem berbeda menurut jenis haranya. Angkutan dalam floem ada dua arah, yaitu dari sumber ke wadah dan digerakkan secara aktif. Angkutan dalam floem merupakan angkutan jarak jauh atau long distance transport. Arah angkutan dalam floem terdiri dari source atau daun ke sink atau akar, pucuk, buah, ataupun biji sebagai tempat pembongkaran isi floem, serta dari tempat-tempat tertentu ke daun. Sumber hara adalah apoplas, sel akar, xilem batang dan daun, dan sel-sel daun, terutama pada saat adanya remobilisasi hara. Kemudian translokasi pada tumbuhan yang merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan. Jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis adalah floem. Zat larut yang paling banyak dalam getah floem adalah gula, terutama sukrosa. Selain itu, dalam getah floem juga mengandung mineral, asam amino, dan hormon. Berbeda dengan pengangkutan pada pembuluh xilem yang berjalan satu arah dari akar ke daun, pengangkutan dari pembuluh floem dapat berlangsung ke segala arah, yaitu dari sumber gula atau tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke organ lain tumbuhan yang memerlukannya.
Aspek translokasi. Yang pertama, jalur translokasi. Gula dan bahan organik lainnya terkonduksi melalui tumbuhan di dalam floem yang secara khusus disebut elemen penyaring. Elemen penyaring menunjukkan variasi adaptasi struktural yang membuatnya cocok untuk transportasi. Yang kedua adalah pola translokasi. Bahan-bahan translokasi dalam floem dari sumber atau area suplai fotosintesis menuju sinks atau area metabolisme atau penyimpanan fotosintesis. Sumber biasanya berupa daun matang dan sinks berupa organ-organ seperti akar, daun muda, dan buah. Yang terakhir adalah bahan-bahan yang ditranslokasikan di floem berupa karbohidrat dan sukrosa merupakan gula yang paling banyak ditranslokasikan. Kita floem juga berisi molekul organik lainnya seperti asam amino, hormon, dan ion anorganik. Sekianlah penjelasan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri.